Cek. Oke guys, welcome back to Renegade Immortal episode ke-83. Welcome back ya tuh Cakra Diva Reinkarnasi. Astagfirullah. Tuh Gnosis ya guys ya. Oke, kita review dulu spoiler sebelumnya, di mana pertempuran antara Wang Lin melawan Hong Di telah berakhir dan pertandingan harga diri itu akhirnya dimenangkan oleh Wang Lin meskipun dia sendiri juga mengalami luka yang cukup parah. Nah, sementara Wang Lin dan Hong Di memulihkan diri, Zhu Kueji malah memerintahkan dua muridnya yaitu Qian Feng dan Liu Mei, calon istri keduanya. Wang Lin udah kayak pak boynya Shoyen aja nih. Untuk mengambil keuntungan dari Wang Lin dan Hong Di, Zhu Kueji memerintahkan Qian Feng menelan kesadaran dan ranah niat Hong Di. Sementara Liu Mei yang dulu salah satu avatarnya pernah belajar di sekte Suandao diberitahu bahwa Zheng Niu adalah Wang Lin yang merupakan murid sekte Heng Yu. Zhu Kueji berharap Liu Mei dapat melakukan apapun untuk meninggalkan jejak di hati Dao Wang Lin dan menggunakan pemuda itu sebagai batu loncatan untuk menyempurnakan domainnya sendiri. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja tuh kita terobos. Setelah memberikan perintah, Zhu Kueji masuk dalam pelatihan tertutup meninggalkan Liu Mei yang berdiri di bawah langit malam dengan penampilannya yang begitu menawan sambil termenung memikirkan perintah gurunya. Harus diakui bahwa Wang Lin yang dulu hanyalah murid krucil sekte Heng Yu bisa menarik perhatian seorang Sujaku adalah pencapaian yang luar biasa. Namun perintah untuk meninggalkan jejak di hati Dao ini, Liu Mei masih bertanya-tanya apakah perintah itu merupakan sesuatu yang benar. Sementara itu, Qian Feng yang sudah mengendalikan Hong Di sepenuhnya telah kembali membuat Liu Mei dengan hati-hati menatap sang kupu-kupu merah sampai menyadari bahwa putri kebanggaan negara salju itu telah kehilangan domain dan energi kehidupannya. Sehingga saat ini Hong Di tidak lebih dari sekedar tungku selir atau boneka Qian Feng. Liu Mei memutuskan untuk pamit pergi dan hanya bisa menahan setitik rasa ngeri di hatinya karena dia tahu bahwa Hong Di adalah orang ketiga yang dilahap Qian Feng, dan setiap kali melahap seseorang, kekuatan kakak seperguruannya akan meningkat. Qian Feng menatap punggung Liu Mei yang menjauh dengan senyuman jahat sebelum berkata bahwa suatu saat nanti dia juga akan mengubah Liu Mei menjadi boneka tanpa perasaan sekaligus selirnya yang baru. Nah, sementara itu di negara budidaya peringkat 1 di Sujaku, seorang lelaki tua kotor yang sedang makan paha ayam tiba-tiba batuk beberapa kali dan meludahkan daging ayam di mulutnya dengan wajah suram. Mbah-mbah yang tidak lain adalah Yun Kueji itu mencibir tindakan kakak seperguruannya yang tidak lain adalah sang Sujaku Zhu Kueji dan berkata bahwa pasti dia akan menghancurkan Qian Feng apabila Zhu Kueji mengganggu Wang Lin. Meskipun Mbah Yun ini juga penasaran apakah Liu Mei yang merupakan murid abangnya bisa meninggalkan jejak di hati Dao Wang Lin atau justru pemuda yang menjadi kandidat pilihan sebagai Sujaku baru itulah yang akan mengubah Liu Mei menjadi tungku kultivasinya. Nah, sekarang kita tengokin Wang Lin yang sedang menjadi pusat perhatian dua Kueji bersaudara, di mana Wang Lin dapat merasakan kalau luka fisiknya telah sembuh namun luka pada jiwa primordialnya masih menjadi sedikit masalah. Wang Lin masih tenggelam dalam pikirannya ketika tiba-tiba saja muncul formasi di langit yang membuatnya terkejut, dan sebelum Wang Lin dapat melarikan diri dengan teleportasi, formasi di langit sudah lebih dulu memancarkan gelombang energi spiritual yang kuat sebelum menyedot Wang Lin ke dalamnya. Wang Lin mendarat di udara ketika melihat seorang pria parubaya duduk dengan seperangkat teh di atas mejanya, di mana pria parubaya itu tidak lain adalah ketua sekte Suyu alias Li Yuanpeng yang sesuai rencana datang untuk mencabut nyawa Wang Lin. Wang Lin menunjukkan raut gelap ketika dapat menilai Li Yuanpeng adalah ahli formasi jiwa dan memutuskan untuk segera kabur menuju retakan spasial. Namun ternyata Wang Lin tidak dapat merobek kehampaan karena Li Yuanpeng telah lebih dulu menyegel seluruh ruang untuk mencegah Wang Lin melarikan diri. Wang Lin tidak berkata apa-apa ketika buru-buru mengubah rencananya dengan kabur melalui teleportasi, namun ekspresinya menjadi semakin dingin ketika menyadari bahwa kemampuan teleportasinya pun terkunci.
Wang Lin tahu bahwa Li Yuanpeng telah mengatur begitu banyak jebakan untuknya dan tidak punya pilihan apapun kecuali memacu dirinya sendiri untuk kabur secara manual. Namun lagi-lagi Li Yuanpeng sama sekali tidak menahan diri meskipun Wang Lin adalah ahli formasi jiwa dan buru-buru mengejar Wang Lin dengan kecepatan yang sama persis. Ekspresi Wang Lin semakin gelap ketika mengeluarkan sepotong batu giok dan akhirnya menggunakan kartu truf terakhirnya, yaitu memanggil Sun Tai untuk membantunya. Namun sebelum Sun Tai datang, muncul 3 orang di hadapannya di mana salah satu dari 3 orang itu juga merupakan ahli ranah transformasi dewa yang bertujuan untuk membunuhnya. Sehingga ada 2 ahli transformasi jiwa yang sedang memburunya beramai-ramai. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengayunkan pedang abadinya kepada si sosok bertuduh. Namun sosok itu dapat menghancurkan energi pedang dengan senyum mengejek meskipun tangan kanannya terasa sedikit mati rasa. Wang Lin menelan kepahitan di hatinya karena saat ini kultivasinya masih belum kembali normal dan dia harus menghadapi perburuan seperti ini. Akhirnya Wang Lin mengepalkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri lagi. Namun si ahli berjubah hitam sudah lebih dulu mengejarnya dan dengan lembut mendaratkan pukulan lembut ke punggung Wang Lin dengan telapak tangannya. Meskipun pukulan itu terlihat lembut, Wang Lin langsung dibuat mengeluarkan erangan menyakitkan sebelum dihempaskan jatuh ke tanah sambil meludahkan seteguk darah besar. Para pemburu mulai bagi-bagi harta yang Wang Lin miliki sampai dia mendengar mengenai kompas bintang dan menyadari bahwa ahli-ahli asing ini tampaknya berasal dari klan iblis raksasa yang berpikir bahwa dia telah mencuri kompas bintang dari Cihu. Wang Lin menegak 2 pil obat untuk memulihkan sedikit energi spiritualnya dan mulai mengeluarkan bendera larangan untuk mengulur waktu sampai Sun Tai tiba. Tetua klan iblis raksasa itu baru saja hendak menyerang Wang Lin lagi ketika salah satu dari lelaki berjubah hitam menawarkan dirinya sendiri yang lebih junior untuk membunuh Wang Lin, di mana lelaki itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang tuan muda klan iblis raksasa Cihu. Wang Lin langsung mengungkapkan tatapan yang rumit ketika melihat Cihu benar-benar mau ngajakin dia baku hantam, namun jantungnya langsung berdegup kencang ketika mengetahui bahwa gelombang energi spiritual yang ditembakkan Cihu sama sekali tidak menyerangnya, malah mengisi energi spiritualnya yang udah ninu-ninu. Tidak selesai sampai di situ, Cihu juga menendang Wang Lin dengan tendangan yang bukannya melukai namun justru menyalurkan lebih banyak kekuatan spiritual sebelum meminta Wang Lin untuk melarikan diri ke arah tenggara. Leluhur klan iblis raksasa yang melihat calon ketua klannya sendiri melindungi Wang Lin jelas kebingungan sampai akhirnya Cihu menjelaskan bahwa dialah yang memberikan kompas bintang dengan sukarela karena Zheng Niu telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali di alam abadi. Mendengar hal ini, leluhur klan iblis raksasa bukannya mengerti, malah menjadi sangat marah ketika mengunci Cihu dengan segel kapak dan berkata bahwa dia akan menghukum pemuda itu dengan 100 tahun budidaya pintu tertutup serta pemurnian tubuh yang menyakitkan. Cihu menatap ke arah leluhurnya yang mengejar Wang Lin dengan melankolis dan meskipun dia tidak yakin temannya itu bisa selamat, setidaknya Cihu telah berusaha yang terbaik untuk memenuhi janjinya. Wang Lin tidak tahu formasi macam apa yang dipasang oleh Li Yuanpeng, namun kekuatan formasi tersebut bahkan dapat menghalanginya masuk ke dalam mutiara pembangkang surga. 2 ahli transformasi jiwa telah berhasil mengejar Wang Lin dan Li Yuanpeng segera melepaskan domain ranah niat yang memiliki aroma di dalamnya. Meskipun tingkat kerumitan domain itu tidak dapat dibandingkan dengan domain hidup dan mati Wang Lin, jarak kekuatannya yang hanya ahli formasi jiwa tidak akan bisa menyaingi Li Yuanpeng. Sehingga dalam adu mekanik ranah niat ini, Wang Lin dipaksa meludahkan lebih banyak darah ketika jiwa primordialnya menjadi semakin rusak. Nah, leluhur klan iblis raksasa yang kita sebut aja si Buto ini baru saja mempersilahkan Li Yuanpeng untuk mengakhiri hidup Wang Lin ketika tiba-tiba tepukan gemuruh datang dari langit dan retakan spasial yang meludahkan peti mati muncul di langit sebelum memunculkan sosok Sun Tai yang mendengus dingin.
Sun Tai langsung ngomelin Wang Lin yang kudu tawuran mulu sebelum dengan tegas berkata bahwa dia akan membawa pemuda itu pergi. Meskipun Sun Tai tahu bahwa melawan dua ahli transformasi jiwa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, tapi nyawa Wang Lin memang bukanlah sesuatu yang bisa dia biarkan terancam, karena ketika pemuda itu sodaqallahul ajim, maka dia pun akan join pindah alam bersamanya. Li Yuanpeng hanya bisa menunjukkan raut muram ketika Sun Tai berbicara dengan nada yang sangat tidak menyenangkan. Sementara itu si Buto langsung cemberut saat menekankan bahwa Zheng Niu harus mati dan mayitnya akan dia bawa untuk dimurnikan. Li Yuanpeng langsung menoleh bingung saat mendengar untuk pertama kali bahwa Buto menginginkan mayit Wang Lin. Nah, sebenarnya Buto tahu bahwa Zheng Niu adalah Wang Lin, dan alasannya ingin membawa pemuda itu pergi adalah dia juga mengetahui bahwa mutiara pembangkang surga yang pernah menggoncang aliansi budidaya ada di tangannya. Karena itu pula lah ketika Li Yuanpeng datang mengajaknya bekerja sama, Buto tanpa banyak pikir langsung menyetujui karena bisa memanfaatkan Su Yu untuk menanggung hukuman dari kerajaan Sujaku ketika Wang Lin benar-benar terbunuh nanti. Sementara dia bisa leluasa untuk menemukan keberadaan mutiara pembangkang surga. Sun Tai mendengus kecil ketika bergerak mendekati Wang Lin dan sama sekali tidak bergeming ketika Buto menghadangnya. Sun Tai menggerakkan peti matinya untuk memblokir Buto dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih tubuh Wang Lin yang sudah lemah, letih, lesu dengan wajah pucat dan mata terpejam. Setelah Sun Tai melesat ke dalam retakan spasial dan membuat Buto langsung meraung marah ketika mengejarnya, Sun Tai menunjukkan wajah suram ketika mengutuk tindakan Buto dan seolah ingin menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut pada leluhur klan iblis raksasa tersebut. Buto pun menempelkan sebuah segel di dahi Wang Lin sebelum melemparkan tubuh pemuda itu ke hutan lebat yang ada di bawahnya. Wang Lin berusaha keras membuka matanya dan memanfaatkan bantuan Sun Tai untuk membebaskan diri dari domain Li Yuanpeng. Sun Tai melepaskan serangan telapak tangan raksasa yang mengandung energi spiritual surgawi tersembunyi di dalamnya, di mana energi surgawi semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan sesuka hati bahkan oleh seorang ahli transformasi jiwa. Mata Buto menyala dengan keterkejutan sebelum memasukkan energi surgawi ke dalam kapak dan menggunakannya untuk memblokir telapak tangan Sun Tai. Ledakan besar terbentuk setelah tangan dan kapak beradu dan membuat tubuh Buto gemetar ketika meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Meski begitu, Buto tidak menyerah dan alih-alih menyerang Sun Tai, sekarang leluhur klan iblis raksasa itu menyerbu ke arah hutan tempat di mana Wang Lin berada. Melihat Buto masih terus menargetkan Wang Lin, Sun Tai pun terdorong untuk menggunakan domain gunturnya dan membuat leluhur klan iblis raksasa itu menunjukkan raut suram sebelum berubah menjadi raksasa berukuran 300 kaki. Sementara itu di sisi lain, Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan tatapan ganas ketika menyadari bahwa dia tidak bisa memulihkan energi spiritual sama sekali, dan saat ini kekuatan yang dia miliki hanya sepadan dengan kultivator ranah kondensasi Ki lapisan ketiga. Jiwa primordialnya juga sangat lemah dan bisa runtuh kapan saja, sehingga Wang Lin saat ini hampir setara dengan manusia biasa yang dapat dibunuh oleh kultivator random dengan sangat mudah. Sun Tai sudah memutuskan kalau dia akan menyegel Wang Lin untuk mencegah kehancuran baik jiwa primordial Wang Lin maupun dirinya sendiri. Buto yang merasa semakin terpojok berkata bahwa dia hanya akan membawa Wang Lin 7 hari dan mengembalikannya. Namun pernyataan kontroversial semacam ini jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa Sun Tai terima. Karena sudah menemui jalan buntu, Buto pun merenung sedikit sebelum memutuskan untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya pertama kali sejak mencapai tahap transformasi jiwa. Sepersekian detik kemudian pusaran raksasa muncul dan langsung mengeluarkan kekuatan isap yang menarik tubuh Sun Tai ke dalamnya.
Sun Tai menunjukkan ekspresi muram ketika mengeluarkan peti mati merah dan membuat tubuh seorang anak laki-laki melayang keluar dari dalamnya. Laki-laki muda yang dipanggil anak iblis itu membuka matanya dan mengungkapkan cahaya iblis merah ketika berkedip muncul di depan Buto dengan kecepatan yang luar biasa tidak masuk akal. Buto merasakan kekuatan destruktif luar biasa ketika anak iblis mendarat di depannya sebelum dipaksa meludahkan seteguk darah merah ketika jiwa primordialnya terasa seperti ditarik keluar. Pusaran raksasa menghilang dan membuat Sun Tai yang terhisap di dalamnya juga ikut hilang karena dipindahkan ke lokasi jauh entah di mana oleh pusaran, meninggalkan anak iblis yang langsung mengejar Buto sehingga leluhur klan iblis raksasa itu tidak punya pilihan lain untuk menangkap Wang Lin. Wang Lin menghela napas lega saat dia berusaha mati-matian untuk bangkit dan keluar dari hutan dengan tubuh lemah karena sekarang domain Teh Li Yuanpeng dan segel Sun Tai telah menyatu dan membuat kekuatan spiritual di tubuhnya benar-benar tersegel dengan sempurna. Luka fisiknya mengerikan dan jiwa primordialnya hampir hancur sehingga tepat ketika Wang Lin keluar dari hutan, pemilik mutiara pembangkang surga itu langsung kehilangan kesadarannya. Beberapa waktu berlalu dan setelah pertarungan besar, Zheng Niu dikenal sebagai manusia muda utama Sujaku di bawah ranah transformasi jiwa, sementara Hong Dia mengalami kekalahan dikabarkan memasuki retreat untuk menerobos ranah transformasi jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, netizen mulai mendengar kabar membagongkan bahwa Zheng Niu telah menghilang tanpa jejak hingga membuat Zhu Kueji bahkan turun tangan secara pribadi untuk melakukan penyelidikan. Zhu Kueji akhirnya mengetahui jika sepertinya Su Yu dan klan iblis raksasa terlibat penyerangan terhadap Wang Lin. Namun sebanyak apapun dia berusaha menyebarkan persepsi ilahi, Sujaku generasi ke-14 itu hanya bisa merasakan samar-samar lokasi keberadaan Wang Lin. Karena itulah Zhu Kueji menginstruksikan Liu Mei untuk pergi ke ujung utara benua Sujaku sebelum kembali memasuki budidaya tertutup. Liu Mei membungkuk paham sebelum melayang turun dari gunung Sujaku dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju ujung utara benua Sujaku sesuai instruksi gurunya. Sebulan berlalu dalam sekejap mata dan di sebuah desa bagian utara benua Sujaku, seorang pria muda sedang duduk di atas batu pintu masuk desa dengan wajah penuh bekas luka yang membuat para penduduk desa memandangnya dengan jijik, termasuk seorang gadis kecil berusia 14 atau 15 tahun bernama Eryi. Eryi meneriaki pemuda penuh luka yang tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Lin dengan nada mengejek sebelum menyuruhnya pulang ke rumah dengan cepat karena dia sudah lapar. Keduanya sampai di sebuah rumah kecil ketika Eryi berkata bahwa dia telah memanggil si bisu dan membuat pria parubaya yang ada di dalam rumah langsung menghardik tindakan tidak sopan putrinya. Setelah Eryi masuk ke dalam rumah, pria parubaya itu meminta maaf kepada Wang Lin sebelum menyentuh pergelangan tangan Wang Lin untuk memeriksa kondisinya. Si bapak tersenyum kecil ketika melihat kondisi Wang Lin sudah semakin membaik karena sebulan lalu dia menemukan pemuda itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan sampai saat ini pun dia tidak bisa menggambarkan luka aneh yang ada di tubuhnya. Wang Lin dengan tangan gemetar mengambil makanan ke dalam mangkuk dan pergi keluar rumah karena Eryi tidak mau makan semeja dengannya. Wang Lin duduk di atas batu dengan senyuman pahit karena sejak 1 bulan yang lalu dia menyadari bahwa jiwa primordialnya telah runtuh. Tubuhnya juga mengalami kerusakan luar biasa, namun karena keberuntungan aneh, Wang Lin dapat merasakan bahwa tubuh fisiknya mulai membaik seiring berjalannya waktu. Kendati demikian, saat ini Wang Lin telah kehilangan semua energi spiritual dan menjadi manusia fana yang bahkan kesulitan memegang mangkuk. Yang lebih buruk lagi, Wang Lin juga dapat merasakan bahwa keruntuhan jiwa asalnya turut mempengaruhi tubuh utama dan membuat tubuh dewa kunonya itu jatuh ke dalam tidur panjang. Dia tidak bisa memanggil tubuh utama, tidak juga bisa membuka kantung penyimpanan, dan karena penampilannya yang buruk rupa saat ini Wang Lin dianggap seperti sampah desa yang tidak diterima oleh siapapun kecuali keluarga Eryi. Meskipun begitu, Wang Lin juga tidak menyerah karena 9 tahun lagi Lim Wan akan kembali
kembali menerima ujian jalan surga. Dan oleh karena itulah dia telah menghabiskan sebulan terakhir untuk mencari cara memulihkan kultivasinya. Wang Lin terus menerima bulian dari Eri yang tidak mau pemuda itu terus tinggal di dalam rumahnya. Dan setelah setengah bulan kembali berlalu, Wang Lin memutuskan untuk pergi dengan beberapa bungkus makanan ringan. Wang Lin menghela napas ketika merasakan angin malam membuat tubuhnya menggigil, dan hal ini mau tidak mau membuatnya tersenyum pahit karena Wang Lin lupa kapan terakhir kali dia menanggung perasaan lemah sebagai manusia panas seperti ini. Wang Lin berjalan dengan sangat lambat dan beberapa kali harus beristirahat ketika gerombolan preman datang untuk mengganggunya. Tampaknya gerombolan berkuda itu hendak menggunakan Wang Lin untuk memblokir kelompok lain dan langsung menyodok beberapa titik di bahu Wang Lin dan kaki Wang Lin untuk melumpuhkannya sebelum mengoleskan semacam pasta medis ke kulit Wang Lin. Gelombang rasa sakit memenuhi tubuh Wang Lin ketika tubuhnya dibiarkan terbaring tanah dan membuatnya memadatkan niat membunuh ketika mengingat wajah-wajah penjahat yang mengganggunya. Namun karena tubuhnya terlalu lemah, Wang Lin pun kehabisan kekuatan dan akhirnya kembali tak sadarkan diri di tengah jalan hutan. 1 jam kemudian rombongan gerbong kereta melewati jalanan dan langsung melompat dari gerbong ketika melihat Wang Lin yang disangka adalah onggokan mayit. Nah, ketika mereka terhenti sejenak oleh keberadaan Wang Lin itulah rombongan 18 penjahat sebelumnya keluar dan langsung berhasil membantai lebih dari setengah tim pengawal dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah berhasil menjarah rombongan kereta, ke-18 penjahit itu memutuskan memanfaatkan Wang Lin beberapa hari lagi dan membawanya ke sebuah gunung dengan desa yang disebut sebagai Desa Awan Api. Wang Lin menemukan dirinya berada di sebuah penjara air yang mengenaskan ketika gelombang rasa sakit yang padat menyerbu setiap inci tubuhnya dan membuat rasa frustasi seperti menelan kesadaran Wang Lin ketika berpikir bahwa kultivator yang telah kehilangan segalanya ternyata lebih menyedihkan dibanding manusia biasa. Namun ketika Wang Lin merenung dan menyesali nasibnya, tiba-tiba saja Wang Lin merasakan bahwa penjara air ini memiliki energi spiritual yang lebih padat daripada daerah lain yang pernah dia kunjungi, sehingga Wang Lin pun memutuskan untuk menguji keberuntungan dan menyerap energi spiritual tersebut. Sementara itu, di sebuah bangunan tengah desa, seorang pria besar dan kekar tengah memeriksa hasil penjarahan mereka, tidak terkecuali tas penyimpanan Wang Lin. Awalnya tas itu sangat sulit untuk dibuka, namun setelah menggunakan sebuah belati tajam dan berhasil merobeknya, pria besar itu langsung dipenuhi kegembiraan ketika melihat tas penyimpanan Wang Lin dipenuhi dengan harta karun. Keserakahan memenuhi pikirannya ketika bergegas menuju penjara air untuk bertanya di manakah pria jelek itu mendapatkan semua harta karun ini. Namun ketika pria besar itu memerintahkan agar penjara air dibuka, sesuatu yang jatuh ke air datang dari dalam pagar, diikuti dengan bayangan hitam yang melayang keluar dengan aura dingin sekaligus marah yang padat. Lelaki besar itu langsung merinding remang-remang bulu ketek ketika hendak melarikan diri dari siapapun yang baru saja melayang keluar. Namun ketika si lelaki besar hanya bisa mengambil 2 langkah sebelum tangan yang tak terlihat menangkapnya dan mengubahnya menjadi tumpukan darah dan daging. Ya, bayangan hitam itu tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Lin, di mana setelah berusaha keras menyerap energi spiritual di penjara air, sekarang energi spiritual di dalam tubuhnya pun sedikit pulih, sehingga Wang Lin dapat memanggil keluar si nyamuk yang langsung meraung marah ketika melihat kondisi tuannya sangat mengenaskan seperti ini. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, si nyamuk mengarahkan mulutnya ke arah antek-antek dajjal penjahat Desa Awan Api dan mengubah mereka menjadi ketiadaan dalam sekejap. Wang Lin dan nyamuk melakukan pembantaian beberapa lama dan membuat kerumunan langsung memohon ampunan karena mereka sama sekali tidak menyangka pemuda lemah itu adalah seorang kultivator keabadian.
Wang Lin menggali informasi dari warga desa dan menemukan bahwa saat ini dia berada di negara Pilu yang merupakan wilayah paling utara di benua Sujaku. Wang Lin merenung sejenak sebelum kemudian memerintahkan warga desa untuk menggali ruang bawah tanah dan mengalirkan sumber air di penjara keluar. Semua orang bergerak mengikuti perintah Wang Lin dengan ketakutan, sementara itu yang memberikan perintah menutup matanya dan tenggelam dalam kultivasi yang tenang mengingat saat ini dia sudah memiliki si nyamuk sebagai bodyguard. Setelah air mengalir, Wang Lin langsung memasuki penjara air masih dengan nyamuk yang mengawalnya. Setelah berkultivasi selama berhari-hari dan hampir membersihkan seluruh sumur, Wang Lin merasakan luka di tubuhnya memang telah sembuh, namun domain teh dan segel suntai sama sekali tidak mengendur. Ketika itulah Wang Lin melihat dasar sumur ditutupi lapisan lumpur hitam yang tebal, dan setelah menyerap seluruh lumpur yang ada di dasar sumur, Wang Lin menemukan bahwa dasar tersebut sebenarnya adalah formasi 3 titik dengan batu roh berkualitas tinggi. Namun yang lebih menarik perhatian Wang Lin bukanlah ketiga batu roh berkualitas tinggi, melainkan kerangka seorang wanita yang dipasung ke dasar sumur menggunakan beberapa kuku hitam. Wang Lin hendak kembali ke atas ketika tiba-tiba gulungan pertempuran menunjukkan gejolak sebelum kemudian keluar di saat yang sama dengan kerangka yang memancarkan sinar ungu dan akhirnya terserap seluruhnya ke dalam gulungan pertempuran. Wang Lin menggali informasi dari warga desa tentang keberadaan penjara air dan akhirnya menyimpulkan bahwa sepertinya dulu ada sebuah gunung yang sekarang berubah menjadi desa, di mana gunung tersebut diciptakan untuk menutupi kerangka di dasar penjara air. Sekarang Wang Lin menjadi penasaran dengan penyegelan dan penutupan yang begitu kuat. Siapakah identitas asli si kerangka misterius yang baru saja dia temukan? Edi, waduh ngenes banget ya. Ternyata nasib Wang Lin setelah baku hantam sama Hongdi udah luka parah, dikejar-kejar Liu Yuanpeng sama Buto, disegel sama Suntai, berubah jadi manusia biasa dan hampir aja dijadiin bahan penipuan kalau tidak berhasil menyerap kekuatan spiritual di dalam penjara air. Kira-kira apakah Wang Lin bisa mengembalikan kultivasinya seperti sedia kala? Dan siapakah kerangka manusia yang Wang Lin temukan di dasar penjara sebelumnya? Ayo tulis di kolom komentar. Coba siapa? Ayo, nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis. Rama di sini pamit. Bye bye.